Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Guys, gimana kabar kalian ya? Sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua. Salam olahraga. Oke, gimana kabar kalian semua? Teman-teman Ultras Garuda, fan fanatik dari Timnas Indonesia ya di seluruh Nusantara. Oke, sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat buat Timnas U19 ya, Timnas Indonesia kelompok umur 19 yang kapan hari menang telak atas Filipina dengan skor 6-0. Dan selamat buat pemain diaspora kita, Jens Raven ya, akhirnya pecah telur ya, akhirnya bisa buat gol perdana, dan itu akhirnya bisa memberikan rasa percaya diri untuk laga-laga berikutnya dan bisa menjawab keraguan publik ya selama ini. Gimana nih Jens Raven kok belum bisa cetak gol sama sekali ya, apapun itu ya. Semoga besok ketika Timnas U19 lawan Kamboja bisa pesta gol lagi. Oke ya, di video reaction kali ini gue ingin fokus membahas isu-isu terkini ya, terutama buat Timnas senior yang akan berlaga hidup mati ya. Siapapun negaranya, anggap aja final ya. Harus diupayakan untuk menang ya, meskipun sulit ya. Itu grup C itu bener-bener grup neraka, anggap aja grup surga ya. Jadi biar gak ada beban, nothing tulus ya. Dan pasti publik ya, para gila bola, fan fanatik Timnas Indonesia, khususnya Ultras Garuda di seluruh Indonesia, bertanya-tanya apakah Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia di September mendatang. Ya, jawabannya seperti apa ya? Ini salah satu video yang bakal gue reaction adalah pernyataan langsung Exco PSSI Arya Sinulinga ya. Dia akan memberikan bocoran terhadap isu-isu terkini dan rencana strategi Timnas Indonesia menghadapi ronde ketiga di grup C. Dan yang terpenting adalah apakah Martin Paes ya, apakah si Martin Paes ini bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di bulan September ya. Jawabannya ada di sini semua. Oke, makanya buat kalian semua ya, tetap stay tune ya, jangan pernah skip video ini, tonton sampai selesai biar kalian tidak setengah-setengah mendapatkan informasi ini guys. Oke, langsung aja tonton video ini. Kali ini biasanya bebas podcast pasti saya dengan narasumber, tapi karena dilihat banyak isu-isu yang berkembang, ya udah deh, kali ini sendiri aja. Mau nanti pertanyaan-pertanyaan netizen yang rame itu kita coba untuk jawab satu persatu ya, supaya memang belum tentu tuntas tapi bisa menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita kan tahu nih ya bahwa kita masuk di round 3 nih. Round 3 kita grupnya keren banget. Setuju, ada grupnya Arab keren Saudi, banget ya. ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina, dan Indonesia. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih. Tapi nah apalagi ini ada 3 nih, 3 timnas Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta gitu. Jadi bisa bayangkan grup kita grup neraka. Iya, grup neraka. Grup neraka guys ya. Tiga. Anggap aja grup surga ya. Oke. Anggap aja grup surga. Tiga ini setara gitu ya. Tapi kalau lihat grup kita, biar ada Timnas Indonesia nothing tulus. Sebelumnya pun masuk di Piala Dunia, ini tentunya mereka langganan lah di Piala Dunia. Tentunya ini berat ya bagi kita, dan apalagi di round 3 posisinya hanya 2 yang lolos ke Piala Dunia di round 3. Jadi bisa dibayangkan 3 negara yang biasa masuk ke Piala Dunia aja pasti ada 1 yang harus masuk round 4. Kalau nggak bisa lolos juga. Jadi nggak mungkin kan, karena cuma 2 yang diambil. Bayangin nih, tadi bisa tahu bahwa posisi kawan-kawan kita, timnas lawan kita cukup hebat-hebat, dan kita berharap apa? Ada Cina, ada Bahrain,
ya kan? Kita pasti pengen masuk ke round 4, yaitu 3-4 lah, kita di rank 3 rank 4 di masing-masing ini ya, masing-masing di grup ini gitu. Lalu gimana cara kita untuk bisa masuk di rank 3 rank 4 lah gitu ya, supaya kita masuk round 4? Udah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita harus dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa masuk di setiap kita jadi tuan rumah, kita bisa menang ya. Itu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah ini yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh kita, apalagi dengan supporter kita yang sangat kuat ya. Kita berharap bahwa kita akan bisa punya mental menangkan di setiap ketika kita home gitu ya. Walaupun kita ada juga sih teman-teman di Timur Tengah kemarin, supporter kita yang sangat kuat tuh di Qatar, udah hubungi juga, bang kita mau galang bang, Garuda Qatar itu udah mau galang semua supporter yang ada di Timur Tengah untuk nanti nonton kalau kita masuk ke Arab Saudi misalnya, mereka akan penuhi ya. Itu juga akan jadi dukungan kuat bagi kita. Tapi kita berharap di tuan rumah itu, ketika di tuan rumah kita dapat poin yang baik, jangan sampai kita kalah. Nah itu peluang yang harus kita manfaatkan, harus dimanfaatkan. 3. Ya. Ini ada poin penting ini. Program dari tim kepelatihan Sintayong. Kan Sintayong kemarin baru sembuh ya. Kan banyak isu tuh mengenai Sintayong kan, nggak percaya juga itu. Ada yang bilang ditawar Korea lah, inilah apa semua. Kan sudah saya sampaikan juga, kalau belum nggak ada tuh federasinya Korea resmi menawar Sintayong. Dan terbukti kemarin Sintayong juga ngomong kalau nggak pernah ada pembicaraan dari federasinya Korea ke Sintayong. Jadi memang kadang-kadang isu-isu ini lebih banyak daripada dengar tuh isu-isu yang sebenarnya. Jangan termakan isu, jangan termakan hoax. Paling mengasihkan tuh kan gosip-gosip ketika ada ketidakpastian, itu pasti banyak bener gosip sekali, dan Bang. Semuanya Gua setuju. analisa-analisa, berbagai analisa konspirasi dan sebagainya gitu. Itu dilakukan pasti ada lalu begitu. Makanya pasti, PSSI itu selalu pasti banget itu. Kayak apa ya? Orang kira kita apa-apa dikit kok kenapa sih harus dikomentari, itu meluruskan. Karena apa? Banyak banget informasi-informasi yang tidak benar. Makanya kita luruskan. Karena pasti ada lemparan-lemparan isu tuh, pasti ada aja. Terus aja begitu. Dan herannya kadang-kadang seperti mencari sensasi atau mencari ini ya, sesuatu yang supaya heboh gitu kan. Nggak baik juga kalau sering-sering begitu ya. Yang pasti kita tunggu Pak Sintayong kemarin kan dia ada operasi ya paru-parunya gitu ya. Moga dia cepat recovery. Tapi kemarin kita lihat dia di kampung halamannya telah meresmikan sebuah stadion ya, di mana stadion tersebut adalah memakai nama dia di kampungnya di salah satu kabupaten di Korea Selatan itu. Nah itu kan kelihatan beliau udah mulai sehat gitu, dan kita sudah komunikasi dalam waktu dekat. Ketika nanti Indonesia, dia pasti paparkan kepada ketum langkah-langkahnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, kalau misalnya TC-nya kemana. Nah ini kita lagi menunggu plannya yang dibuat oleh Sintayong. Tapi kita yakin kan Sintayong pernah ya ikut jadi pelatih Korea Selatan di Piala Dunia juga. Jadi beliau udah punya pengalaman tuh pertarungan di Piala Dunia. Apalagi pas itu dia juga mengalahkan Jerman ya. Itu kan artinya beliau udah paham bagaimana suasana, kondisi lingkungan, dan juga bisa membaca negara-negara di Asia yang akan kita hadapi nanti. Jadi kemarin kita kan pernah juga tuh waktu kita ke TC, tapi memang itu adalah
AFC ya, U23 atau apa yang kita ke Arab Saudi juga. Mudah-mudahan itu juga sudah bisa kan kita tahu pemain-pemain kita di U23 itu kan sebagian besar adalah pemain timnas. Jadi mudah-mudahan mereka udah paham nih sedikit mengenai gambaran-gambaran. Dan kemarin juga timnas U20 kita ya, itu juga sudah pernah melawan Cina. Ya gambaran-gambaran pemainnya walaupun masih juniornya ya, tapi kan gambaran-gambarnya bisa dapatkan semua itu gitu. Dengan Australia kita di U23 juga sudah pernah menghadapi mereka, walaupun berbeda pasti ya, sangat berbeda pemain seniornya Australia dengan U23 pasti beda, tapi paling tidak kita dapat gambaran-gambaran bagaimana lawan kita nanti di ini ya, di round 3 ini. Jadi kita tunggu aja nih plan yang sedang disiapkan oleh Sintayong, dan kita percaya bahwa itu pasti yang terbaik. Oke, ini ada poin juga, berapa persen kans timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia saat Kalau ini? kita lihat ya memang kita dengar Bang Arya Sinulinga. Ini berat gitu ya, masuk round 3 ini berat. Nah, benar, realistis saja ya. Kita kalau hitung-hitungan angka walaupun memang nanti berat bisa mengimbangi juga masih kita harapkan kita bisa ini ya, meningkatkan jumlah pemain gitu. Pasti kita usaha, nggak mungkin nggak usaha gitu ya. Kan sering banget kita ya, itu Pak Erik, Pak Ketum di chat oleh di chat, di DM, di mention, saya juga sering begitu. Ini apa, gimana nih langkah kita, bagaimana ini? Masa nggak ada langkah-langkah PSSI? Ayo PSSI kerja, ini pasti apa? Ayo dong, ini gimana? Tambah lagi pemain naturalisasi, tambah lagi pemain ini, tambah lagi nih, bahkan ngirim-ngirim, ini ada pemain yang ini pemain yang ini ada, ini pemain yang ini ada, pemain yang ini ada, ambil yang ini, ambil yang ini. Nah, masih pusing banget jadi PSSI. banyak banget nih masukan sama kami dari netizen, supporter yang memang mencintai timnas. Kita terima kasih banget. Saya tuh sering banget dapat yang namanya informasi pemain yang berdarah Indonesia. Sering banget. Itu di ini, tadi itu sampai dikatakan, ayo dong, jangan lambat, gitu ya. Saya rasa teman-teman kan tahu ya, Pak Erik, Pak Ketum kita PSSI dengan timnya kayaknya cepat kalau ngerjakan sesuatu. Setuju ya, Bang. memang ya, kan netizen Indonesia yang lama ini tahu pasti kami tuh punya kebiasaan, kalau sampai pemainnya belum sampai di Indonesia, itu kita nggak pernah bicara loh, nggak pernah ngomong kita. Itu udah kan kebiasaan kita sejak dulu itu. Orang tanya dulu, bagaimana dengan Shane Patinama yang tergantung-gantung karena nggak punya kejelasan hari itu mengenai kepastian paspor dan ininya ya, dan perpindahan federasinya. Itu awal-awal lu kayak masuk, langsung kita kerjakan, panggil SIN, langsung bisa dapat semua, habis itu pindah federasi. Itu kita lakukan loh ya. Justin Hubner misalnya, termasuk cepat PSSI itu juga langkahnya. Beberapa waktu kan goyah-goyah itu. Sekarang Justin udah masuk, Ivar juga gitu, Rafael juga gitu, kemudian masuk Nathan, ya kan? Habis Nathan masuk lagi yang namanya Orat Mangun. Habis Orat Mangun ada Jai Ijes lagi masuk. Baru habis itu ada Tom Hai lagi masuk. Dan yang paling spektakuler apa? Verdong terakhir. Kelvin Verdong. Ini termasuk paling cepat ini. Dengan Anda lihat tuh kerjanya. Kita cuma ngerjain 24 jam loh mengerjakan semua support, dukungan dari pemerintah, dari presiden, dari DPR, dari Kumham, Dukcapil semua. 24 jam urusannya Verdong selesai loh. Kan cepat. Kapan Anda temukan seperti ini cepatnya? Padahal ini baru setahun dikerjakan oleh Pak Erik. Jadi harus percaya dengan timnya Pak Erik dan Pak Erik ini. Ya. Kan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Erik Thohir. Mantap. Jadi artinya ini tim semua kerja. Kita timnya mantau nih di Eropa, ada kita pantau, di mana kita pantau pemain-pemain kita yang bisa kita ajak diskusi.
pemain-pemain yang mungkin kita lihat punya benar Indonesia. Udah kami pelajari informasi-informasi yang masuk ke kita semua. Kita pelajari. Kita hubungi. Itu dihubungi, ada komunikasi. Dan maaf, kami tipenya bukan tipe cari sensasi. Makan ngopi bareng sama dia gitu. Bukan gitu. Tuh, dengar tuh. Timnya kita. Coba Anda lihat, timnya kita nggak akan pernah ngopi di luaran, makan bareng sama orang calon pemain. Yuk kita ngopi di sini aja, jangan di luaran. Dia sudah sampai ke Indonesia. Artinya apa? Proses langsung berjalan. Proses ke dubes, proses semua itu jalan. Ketemu Pak Erik, makan malam biasanya. Di situ baru kami tunjukkan makan malamnya. Baru pasti ini ada yang ya ketemu di luar negeri atau di mana ngopi-ngopi, inilah calon pemain kita. Aduh, bukan tipe kami kerja seperti itu, teman-teman. Mantap Pak Arya, Kalau Anda mantap Pak Erik. Indonesia yang cinta Indonesia sejak lama, udah tahu nih pola kerja Nah, kami. garis Nggak bawah ada itu yang guys, namanya garis bawah. pengen tampil, pengen muncul. Enggak. Kalau setelah itu ya udah, itu silakan proses lah gitu ya. Itu metode kerja kami. Ada yang lagi diincar, ada. Oh, ini poin penting nih, kalian harus dengar. Lagi diskusi. Siapa Pak? Seperti biasa, kami nggak akan jawab kalau orangnya belum sampai Indonesia. Kenapa? Karena kami tidak ingin bikin janji-janji palsu. Wow, Nggak biasa mantap bikin nih. janji palsu, ya. Janji palsu. Jadi kita biasanya yang pasti-pasti aja. Yang penting yang pasti-pasti aja. Langsung ngopi bareng, enggak tuh. Nggak ada yang begitu-gitu gaya kita. Aduh bang, Itu, gua suka ngopi biasanya nih, kalau gitu ngerasa cuma kesindir cari nih. sensasi dan seakan-akan ikutan bekerja, enggak lah. Kita semua timnya silence, semua tiba-tiba bisa balik lagi. Ya, iya enggak? Nathan udah balik ke sana, ke Belanda mau tanding untuk klubnya untuk main U23 karena udah waktunya untuk balik. Pasti kita tanding. Habis apa? Kita lobby lagi, balik lagi. Ada orang yang ke klubnya, Anda tahu gitu? Nggak tahu. Karena kami memang timnya Pak Erik ini memang kerjanya nggak akan pernah muncul kelihatan, nggak ada itu, gitu. Nggak ada yang seperti itu. Jadi ya munculnya nanti pada saat dia ke Jakarta. Habis itu kami bawa ke dubes, ketemu Pak Erik. Nah di situ baru makan bersama Pak Erik. Bisa gitu tuh pola kita kan. Ingat tuh pola kita berkali-kali seperti itu. Jadi Anda harus tahu tuh. Jadi tolong jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa ini bakal begini. Ini udah pasti. Ini kami ngopi bareng silakan. Tapi bukan begitu cara kita kerja. Ingat Mantap. loh. Cara kami Keren. kerja dari dulu bukan begitu. Jadi siapa? Kami lagi berjuang. Kalau nanti nggak dapat, Semangat Pak Arya. kami minta maaf banget sama semua kita. Ya, Artinya, yang penting usaha dulu. bisa saja pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang negara asalnya, masih memungkinkan. Biasanya itu pertimbangan besarnya. Lebih kepada itu. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi mereka tuh bertimbang-timbang. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya nggak akan bisa lagi main di sini. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Jadi ada itu pertimbangan karir dan sebagainya gitu ya. Kita harus maklumi, nggak boleh juga kita hina mereka. Nggak kita boleh juga kita bilang bahwa mereka soal merah putih, bukan soal itu. Ini soal masa depan hidup dia gitu. Pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya Ini poin penting yang perlu kalian garis bawahi ya. Bukan hal-hal lain. Ya, kegagalannya lah lebih kepada mereka mempertimbangkan. Kan kemarin tuh ada yang bilang dulu itu pernah ada Tijani gitu. Nah, Tijani main tuh sama timnas Belanda, sekarang di Eropa. Ya kan dia kan pasti dia lebih, kita harus sadar diri juga, dia pasti milih timnas Belanda. Ya kan? Ini bukan soal dia nggak merah putih, dia merah putih, dia cinta. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan masa depan dia yang harus dia lakukan, gitu loh. Ya,
Jadi kami tetap usaha mencari berapa pemain. Nanti kalau jelas kami akan bawa ke Indonesia langsung ya. Pokoknya lagi usaha terus nih. Usaha terus. Mantap Pak Arya Sinulinga ya. Dan apapun kami tim lakukan. PSSI Karena Pak Erick lainnya. komitmennya seperti itu. Keren. Bagaimana posisi Martin Paes saat ini? Apakah benar dia tidak bisa membela timnas Indonesia? Martin Ini Paes dengar penjelasan seperti dari keinginan Anda yang begitu Bapak Arya besar. Sinulinga. Kami pun sama. Benar. Tujuan kita sama, keinginan kita sama, bahkan harapan-harapan kita sama. Semua teman-teman pengen banget Martin Paes. Kita juga pengen Martin Bener Paes. banget Bang Arya. Makanya sejak awal kami udah usahakan. Kalau kami nggak pengen, nggak mungkin kita bawa jadi WNI. Bener nggak? Nggak mungkin. Karena kita pengen banget. Gila dia kerja bagus banget. Sekarang ada sih yang bilang ditawar sama ini, ditawar sama klub. Kok kan keren-keren. Kan ada yang Serie A mulai ngejar dia. Ya itu Martin Paes. Artinya kita pun ngejar urusan legalnya gitu. Ada hal. Kan udah pernah berapa kali kami sampaikan bahwa urusan Martin Paes ini dia sempat bermain untuk U21 Belanda. Ini poin pentingnya. Tapi pada saat itu ada corona. Nah, ini. Nah, ada pertandingan dia yang nggak mau ditunda. Nah, ketika ditunda, dia tetap sebagai U21 karena ada penundaan karena corona. Nah, dia bertanding pada satu usianya sudah 22. Itu yang sementara ada aturan dari FIFA yang tidak membolehkan lagi dia pindah-pindah karena dia dianggap sudah mewakili negara tersebut. Nah, banyak juga kemarin ngasih masukan nih ke saya. Bang, ini ada pemain Turki. Dia main di U21-nya Jerman tuh. Padahal pada satu dia usianya udah 23. Ya kan? Itu ada tuh kemarin ngomong seperti itu. Ada lagi yang seperti ini gitu. Ada lagi seperti ini. Kemarin saya jawab apa? Ntar ya, saya cari kenapa ini bisa. Nah, ternyata Turki itu punya Dwi kewarganegaraan. Jadi pemain Dwi itu kemudian kewarganegaraan. dia pegang 2 paspor. Nah, ini yang bahaya. 1 paspor Jerman, 1 paspor Turki. Jadi diakui. Jadi ketika dia sekarang jadi pemain timnasnya Turki, ya dia punya paspor udah lama. Jadi waktu dia di U21 Belanda Jerman pun dia punya paspor, dia warga negara juga. Itulah kelebihan dari sebuah negara yang punya Dwi kewarganegaraan. Masalahnya Indonesia Kita kan tidak. satu kewarganegaraan. Harus pindah warga negara. Gitu. Jadi ya pilihannya seperti itu. Apalagi kita kalau yang muda-muda ya, yang muda-muda dikasih pilihan sampai usia 21. Kemarin ada satu pemain timnas putri yang baru kami perpanjang paspornya. Dia diperpanjang sekarang usianya 17 gitulah ya, udah mau ke 18. Dan dia paspornya hanya sampai batas usia nanti 21 atau berapa gitu ya, saya lupa nih, sampai 21. Jadi cuma 3 tahun tuh berlaku paspornya dia. Ada kemarin, saya baru selesai kemarin kita kerjakan. Ada 2 pemain yang kita selesaikan ya. Nanti siapa, tunggu tanggal mainnya aja siapa kan. Yang pasti kita udah proses dulu tuh. Tuh kan kamu aja nggak tahu kan. Udah ada tuh pemain timnas perempuan. Mantap. Putri kita yang sudah kita diproses dan disiapkan oleh kesempatan PSSI untuk memilih warga negara ketika di sana. Nah, demikian juga dengan yang Turki tadi. Dia itu punya 2 paspor. Makanya dia bisa main. Gitu loh kawan-kawan. Nah, lalu gimana usaha kita dengan Paes? Gini, kita lagi berjuang nih. Ya, lagi berjuang sampai titik-titik tertentu. Ada namanya, misalnya kalau kita ditolak di sini, maka kita dikasih waktu sekian lama untuk ngadu ke sini. Udah.
Selama proses untuk mengadu itu ada waktu. Kita masih usaha lagi di sini sampai batas habisnya habis. Kenapa? Mana tahu kita nggak perlu ke sini. Kita nggak perlu ke sini, tunggu aja. Kita nggak nunggu sini, bisa saja di sini selesai. Lagi proses nih. Yang pasti kalian berjuang terus. Banyak usulan dari banyak usulan. Harusnya begini. Terima kasih atas usulannya. Mantap. Yang pasti kami juga disupport yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erik ini dia juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sports di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sports untuk internasional. Jadi tim Pak Erik ini ada juga yang begitu, teman-teman. Ada tim lawyernya juga. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, khususnya di FIFA. Jadi jangan takut, terima kasih masukannya. Tapi ini sudah ada lawyernya, udah hitung semua celah-celah hukumnya, semua ininya. Tapi kan kami nggak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana, detil-detilnya, namanya juga berjuang secara hukum. Ada langkah-langkahnya. Nanti ini kami siapkan semua nih, lagi berjuang terus. Ada yang bilang, itu bang 2 bulan ada selesai dicas dan sebagainya. Namanya sidang-sidang kan tentukan pengadilannya ya. Emang kita bisa intervensi? Mana bisa intervensi, bro? Intervensi bro, denger tuh bro. Cepat. Nanti bilang, wah itu buktinya dia bisa 2 bulan, berarti lobbynya kuat. Woi, lobby. Kau kira bisa hukum-hukum di lobby? Dengerin tuh. Kau lobby. Ini bukan urusan lobby. Ini urusannya kita, proses hukumnya ada. Ini karena udah regulasi, bos. Namanya regulasi, maka harus dijawab secara tata cara hukum, bukan tata cara lobby. Ya, belajar nih, kita belajar. Ayo belajar, kita harus belajar melihat dari situasi ya, kawan-kawan, yang pasti secintanya itu juga kami. Keinginan kamu yang besar sama dengan keinginan kami yang besar juga untuk masalah Martin Paes. Kami berjuang terus. Mantap. Semangat bang. Gagal nanti, kita udah maksimal untuk berjuang. Nggak mungkin kami nggak maksimal berjuang. Dengerin tuh guys, dengerin. Teman-teman tahu ya, kan? Kalian harus tahu bagaimana cara kita bekerja dan cara Pak Erik bekerja dan bagaimana cara beliau begitu mencintai sepak bola ini. Ya begitu juga cara kerja kami. Nggak usah ragu, bos. Yakin kan? Kan udah tahu selama ini. Wah, yakin bang. Kita, ya. Oke. Ya, guys. Gimana? Semoga pernyataan dari Bapak Arya Sinulinga tadi ya menjawab keraguan kita tentang ya isu-isu yang selama ini beredar ya. Banyak isu-isu yang memang digoreng oleh beberapa media ya, karena memang apapun ya pemberitaan tentang timnas Indonesia ya, khususnya apalagi tentang kapan ini Martin Paes bisa membela timnas Indonesia, itu benar-benar nilai value-nya di beberapa platform seperti YouTube ini benar-benar tinggi sekali ya. Makanya isu-isu itu benar-benar digoreng ya. Banyak yang bilang begini begitu ya. Tapi dari pernyataan Bapak Arya Sinulinga ya, tim PSSI sudah berjuang ya. Ini masih proses dan memang ada beberapa media yang mengabarkan bahwa Martin Paes September ini bisa membela timnas Indonesia ya. Ya kita berharap ya apapun itu mungkin sedang diupayakan oleh beberapa tim dari PSSI dan khususnya buat tim lawyernya Bapak Erick Thohir ya. Oke ya, banyak sekali regulasi yang memang ini tidak bisa di lobby ya. Kalian bisa dengar sendiri tadi pernyataan Bapak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI ya. Kita sebagai fans fanatik garis keras timnas Indonesia ya, pemain ke-12 ya, kita cuma bisa berdoa dan memberikan semangat buat tim lawyer
milik PSSI supaya bisa memenangkan sidang ini, dan semoga cepat dapat solusi dan semoga ada titik temu ya, karena memang ini jangan disamakan Martin Paes dengan seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, Tom Hay ya, yang mungkin cepat sekali prosesnya supaya bisa membela timnas Indonesia. Karena ini kalian bisa dengar sendiri ya, tadi banyak sekali hambatan-hambatan ya. Ya semoga aja tim PSSI bisa mengupayakan usaha-usaha yang selama ini sudah diperjuangkan, karena tinggal selangkah lagi ya. Dan perlu diketahui bahwa Martin Paes ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Cuma satu langkah ya. Semoga mungkin ada langkah-langkah, mungkin nggak perlu sidang TAS ya, sudah bisa membela timnas Indonesia. Ya, gak ada yang nggak mungkin ya. Kita lihat aja, ada beberapa kejutan yang mungkin udah dipersiapkan PSSI buat kita semua pecinta timnas Indonesia. Kita tinggal menunggu, kita tinggal berupaya ya. Kita berdoa aja semoga Martin Paes yang luar biasa sekali bisa membela timnas Indonesia di ronde ketiga, khususnya di ronde C ya. Ronde C, di grup C yang aduh kalian bisa lihat sendiri, itu bener-bener grup yang sangat berat sekali. Oke, ya itulah guys ya video reaction gua terhadap isu-isu terpanas mengenai timnas Indonesia dan kansnya di grup C, dan isu yang paling panas yang sudah dijelaskan dengan sangat lugas dan jelas oleh Bapak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI, kenapa Martin Paes selama ini belum bisa membela timnas Indonesia. Dan dia juga bisa memaparkan tadi, sudah menjelaskan bahwa gak ada yang nggak mungkin ya, PSSI sudah mengupayakan. Semoga di September besok Martin Paes ya bisa membela timnas Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kabar timnas terbaru lewat channel gua. Oke, salam olahraga.